Bulan ini gue baru aja ngambil Vario 160. Kenapa harus Vario 160? Kenapa nggak motor listrik aja? Terus kenapa nggak naik ke ADV atau PCX gitu kan? Nanti bakal gue bahas di belakang. Cuma saat ini kita langsung lihat aja penampakan Vario 160-nya. Let's go! Oke, jadi inilah tampilan Vario 160. Warnanya black ya. Ini yang matte, yang doff. Jadi kelihatannya keren banget kan? Dari tampilannya aja ini udah laki banget gitu kan, kayak motornya Batman dulu gua waktu pertama kali lihat nih. Nah sekarang kita lihat bagian atasnya dulu nih. Nah ini kan lurus kayak gini ya, jadi dia yang membedakan antara CBS sama ABS tuh dari sini. Jadi karena dia ada buat oli rem itu kan, jadi dia harus zigzag gitu sebagian atasnya. Cuma tampilan depannya ini keren banget kan. Jadi, walaupun warnanya hitam, tapi dia hitamnya ada gradasi kayak gitu. Dari tampilannya masih keren lah. Nah terus yang membedakan juga di sebelah kiri ada parking brake lock gitu. Kalau di ABS dia nggak akan ada gitu. Nah terus di bagian lampu juga ini masih pakai LED. Cuma bedanya sama yang 150 dia ada ini ya, kayak kepotong gitu tuh sebelah sini. Biasanya kan kalau yang di 150 dia lempeng aja langsung gitu ya. Cuma ini desainnya memang dibuat seperti ini gitu, lebih garang. Jadi dia memang harus dibikin kepotong kayak gitu. Tapi sebetulnya itu satu kesatuan sih. Nah terus di bagian depan rodanya seperti ini udah mulai besar gitu, terus dengan pelek yang gold dan dengan cakram seperti itu. Terus spakbornya juga keren ya. Tuh. Dia desainnya sporty, minimalis, casual, pokoknya campur aduk lah. Gitu. Terus Hondanya, emblemnya juga nih udah yang 3D gitu ya. Beda sama Vario CBS yang biasa tuh, dia masih stiker. Nah kalau kalian mau yang kayak gini, ngambilnya yang SP ya. SP dan ABS dia yang emblemnya udah timbul kayak gitu. Terus bagian dashboardnya sama aja sih sebetulnya sama 150 yang dulu juga. Gini-gini aja gitu. Dashboardnya kayak gitu kan. Kiri kanan juga sama tuh di handle. Nah terus di bagian tengahnya bedanya di sini nih. Tuh dia lebih besar gitu. Beda sama Vario yang kemarin. Terus di sini sebelah kiri itu ada tempat penyimpanan yang ada tutupnya. Dan ini luas banget, ini bisa nyimpen botol minum 600 ml sih masih masuk sini nih. Tuh, bisa ditutup lagi jadi aman gitu ya. Terus ada charger juga di sana gitu kan. Sebelah kanan ya masih biasa kayak gini, cuma dia lebih dalam aja gitu dibanding Vario yang sebelumnya. Nah, terus kalau yang suka belanja digantung nih udah ada gantungannya sini gitu kan. Terus bagian legroomnya juga luas tuh, jadi kalau misalkan kalian mau belanja bisa simpan situ. Cuma di varian Vario sekarang nih belum dikasih karpet gitu. Jadi kalau kalian mau beli karpet ya harus pesan sendiri gitu. Nah sekarang di bagian joknya masih sama sih, masih ya keras aja gitu. Kalau kalian mau tambahin jok covernya bisa biar lebih nyaman, atau enggak ya diganti lah gitu joknya. Nah terus di bagian belakang pegangannya kayak gini gitu ya, lebih enak sih. Nah ini kenapa gue lebih suka ini daripada Aerox tuh nggak ada pegangannya gitu, jadi kayak kagok gitu orang yang dibonceng mau pegangan kemana. Nah ini terus di bagian belakang tampilan seperti ini, spakbornya ada pelindungnya ya supaya nggak muncrat-muncrat tuh kalau lagi hujan gitu kan, nggak langsung kena mesin gitu. Terus masih mini shock sih, monoshock gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih nyaman ya ganti aja sama ISS lah, kayaknya lebih pas gitu, lebih enak. Bisa diatur juga kan kekencengan dari si shock breakernya gitu. Nah terus knalpot seperti itu gitu kan, ada pelindungnya juga, jadi takutnya ada anak-anak gitu kan, kalau kena pelindungnya dulu sih ya lebih aman lah gitu. Sebagian belakang tampilan seperti ini, lampunya lebih keren gitu ya, tuh lebih futuristik gitu dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan ya moncong biasa lah gitu. Tapi kalau di belakangnya masih sama-sama aja sih, spakbornya, lampu sennya masih sama gitu, seperti ini. Nah itu dia Vario 160 nih, dari samping juga kan kelihatannya keren ya. Jadi Vario ini menurut gue Vario yang masuk di segala gender, di segala umur gitu kan. Cowok atau cewek cocok pakai Vario, mau orang muda atau orang tua sekalipun juga cocok banget pakai Vario gitu. Jadi ini yang paling masuk lah ke semuanya gitu. Nah yang membedakan dengan Vario sebelumnya tuh, kalau Vario sebelumnya kita klik starter dulu kan, baru kita puter nih kuncinya. Nah tapi kalau sekarang nggak, dia ditekan dulu, baru dia nyala kayak gitu tuh, udah ada tandanya, baru kita putar gitu. Mau kita buka jok atau langsung kita on juga bisa. Nah ini untuk dalam bagasinya seperti ini ya.
Dia luas sebetulnya, bisa untuk nyimpen satu helm half face gitu, cuma gue lebih suka buat nyimpen ini aja, jas hujan gitu. Dan ya peralatan lah, obeng yang kayak gitu-gitu, jadi takutnya di jalan kenapa-napa gitu kan. Nah terus tangki bensinnya dia kapasitasnya 5,5 liter gitu ya, jadi ini mantep banget lah. Jadi kalau dulu gue pernah punya Vario Karbu tuh 110, itu cuma 3 liter gitu, jadi bolak-balik mulu ke pom bensin gitu. Jadi kalau 5,5 liter itu pas banget, nggak harus bolak-balik. Terus ini juga irit sih. Ini perhitungan gue kemarin, untuk 1 liter tuh bisa untuk 50 km gitu. Oh ya gue lupa nih, di depan bisa ada buat chargernya. Jadi tinggal kalian beli aja tuh, tinggal portnya USB, nah tinggal colok aja situ. Kalian udah bisa ngecas gitu. Ini kalau buat yang ojol nih kepake banget gitu kan. Terus kalau kita juga nih lagi butuh buat ngecas HP gitu kan, buat GPS, nah bisa sambil ngecas di situ gitu. Terus ini tampilan ininya kayak gini ya, masih sama aja sih sebetulnya. Pilihannya ya paling total, terus trip A, trip B, terus ada average-nya tuh berapa kilometer per liternya, terus ya akinya udah berapa volt gitu kan. Terus ya udah sih gitu aja sebetulnya, masih sama lah kayak yang sebelumnya. Oke, jadi itu dia paling yang bisa gue bahas di Vario 160. Selanjutnya gue bakal bahas nih kenapa ngambil Vario ini, nggak ngambil Vario yang lain, terus kenapa nggak motor listrik aja, kenapa tetap Vario ini gitu. Jadi gue masih tetap sih suka sama Vario ini. Nah selanjutnya bakal gue bahas nih apa aja yang menjadi pertimbangan gue mengambil Vario 160 CBS SP. Let's go! Nah itu tadi penampakan dari motor Varionya. Nah sekarang gue coba bahas ya kenapa. Yang pertama, coba ini dulu deh, antara sesama Honda dulu deh. Jadi kenapa nggak Honda ADV atau nggak PCX gitu kan. Nah jadi gue tuh pemikirannya gini, karena kan ini ya namanya udah berkeluarga gitu ya, jadi motor dipakai satu untuk bersama gitu. Jadi yang memungkinkan yang bodinya tidak terlalu besar, terus tingginya juga masih terjangkau gitu kan. Menurut gue Vario sih, jadi dia kan bodinya masih slim gitu. Kalau ADV kan dia udah agak melebar, terus PCX juga udah melebar banget gitu kan. Jadi itu buat istri gue yang tingginya sekitar 150-an tuh kayak kurang pas aja gitu. Jadi Vario ini aja sebetulnya dia masih harus jinjit gitu, cuma masih aman lah gitu. Tapi kalau misalkan kayak ADV atau PCX itu kan dia udah posisinya tinggi terus melebar gitu, jadi bukaan kakinya jadi lebih besar gitu, jadi kurang pas aja gitu buat istri gue. Jadi ya kita ngambil di tengah-tengah, akhirnya Vario 160 itu yang pertama tingginya. Terus yang kedua legroomnya. Jadi kalau ADV atau PCX itu kan memang di bagasinya dia besar gitu, cuma di bagian legroomnya kan ya gitu kan, itu karena dipakai untuk tangki bensin kan. Jadi kenapa akhirnya milih Vario? Karena misalkan kalau kita belanja nih, terus belanjaannya banyak banget, itu kan belum tentu bisa ketampung di bagasi gitu ya. Nah kalau bagasi itu biasanya gue nyimpennya ya kayak obeng yang gitu-gitulah, peralatan kayak gitu. Terus sama jas hujan pun 2 kan, punya gue dan istri gue gitu. Jadi di bagasi itu udah pas buat itu aja lah gitu. Nah jadi kalau misalkan belanja ya digantungnya di depan gitu, disimpan ya di legroom gitu. Jadi kalau belanja kayak gitu ya kaki masih nyaman gitu, terus belanjaan di situ juga gitu, jadi aman lah kalau gitu. Kalau misalkan di ADV atau PCX gitu kan, jadi kayak kayak nggak bisa aja gitu misalkan nyimpan belanjaan di situ. Bisa pun kagok pasti kan, karena di tengah ada tangki bensin itu gitu. Nah terus selain itu yang ketiga, karena sama-sama 160 ya udahlah Vario aja gitu, toh speednya sama gitu kan. Itu terus apa lagi ya itu sih kalau misalkan dari sisi kami pengguna gitu yang udah suami istri. Yang kalau soal kenyamanan sih nyaman-nyaman aja gitu ya, cuma memang kalau saran gue sih shock belakangnya itu harus diganti sih, karena kan dia cuma monoshock ya, jadi harus diganti, mungkin ganti YSS lah biar lebih nyaman gitu yang diboncengnya gitu. Terus apalagi ya kalau itu ya, kalau kenapa nggak upgrade itu dia alasannya. Terus karena sebelumnya gue punya juga tuh Vario 150 gitu kan. 150 tuh udah enak banget gitu. Terus dari desainnya juga kece banget gitu kan. Ya karena 150 udah nggak produksi lagi gitu kan, jadi 160 aja. Dan
Sebetulnya kalau yang model desain di Vario 150 itu dibikinnya di 125 yang sekarang gitu. Cuma kan speednya 125 tuh kayak kurang gitu menurut gue, minimal 150 lah gitu. Jadi 160 tuh udah paling pas lah, paling enak menurut gue gitu. Itu terus kenapa nggak motor listrik gitu kan? Sebetulnya motor listrik juga gue tertarik sih, apalagi kemarin lihat kayak model Alfa gitu kan, atau enggak yang Polytron gitu yang lebih murahnya. Cuma sampai saat ini tuh belum ada teman gue gitu, dan baru-baru ini tuh baru ada satu teman gue tuh yang dia akhirnya beli Polytron Fox S kalau nggak salah. Itu dan ya kan karena baru jadi belum tahu testimoninya gitu kan. Terus kalau misalkan nonton di YouTube tuh kayak kurang meyakinkan gitu. Kalau misalkan punya temen sendiri gitu kan yang bener-bener ngalamin, ngerasain suka dukanya kayak gimana, nah itu jadi referensi banget. Cuma karena temen gue baru beli itu, dan gue juga pas baru beli 160 juga, jadi ya menurut gue belum lah motor listrik gitu. Mungkin setahun 2 tahun lagi gue bakal beralih ke motor listrik gitu, setelah tahulah testimoninya pakai motor listrik kayak gimana, konsumsinya kayak gimana, terus perihal kerusakannya nanti bagaimana-gimananya gitu kan. Jadi kalau udah ada temen yang nyobain gitu, udah ngalamin kan enak lah, jadi nanya-nanya juga enak gitu. Jadi itu alasan gue kenapa belum pindah ke motor listrik gitu. Sebetulnya motor listriknya juga enak sih kalau gue lihat. Yang pertama dia nggak bising gitu kan, memang suaranya enak, terus katanya dari segi konsumsinya juga kan dia pakai listrik gitu ya, terus KWH-nya juga kecil gitu, mungkin sekali ngecas tuh bisa 3 ribuan gitu, sedangkan kalau kita ngisi bensin sekitar 2 kali lipatnya lah. Kalau kayak gua ini kan di 50 km tuh, 1 liternya tuh 1:50 gitu kan, berarti kalau ngisi 2 liter pakai Pertamax gitu kan, itu sekitar 26.000, sedangkan kalau di motor listrik itu paling hanya 5 ribuan lah gitu kan, bedanya lumayan jauh gitu. Cuma kan ya itu belum apa ya, belum teruji secara bener apakah temen gue merasakan seperti itu gitu. Kalau dia udah merasakan seperti itu ya berarti nanti gue kedepannya ya mungkin ngambil motor listrik gitu. Karena selama ini referensinya baru dari YouTube, baru dari internet, kita kan nggak tahu ya apakah orang itu di endorse lah atau mungkin ada kerjasama atau keluarganya orang sana kan gitu, nggak tahu. Jadi kalau temen gue yang benar-benar satu ini kan inilah testimoninya benar-benar kepake gitu. Oke, mungkin video kali ini itu dulu yang bisa gue bahas Vario 160. Jadi menurut kalian gimana nih? Worth it nggak sih beli 160? Apa mending langsung naik aja ke ADV atau ke PCX? Soalnya kan bedanya lumayan juga ya. Ini Vario 160 gue yang CBS SP gitu. Kenapa? Oh iya, belum gue bahas juga ya, kenapa ngambil yang SP? Karena yang CBS biasa itu ininya stiker sih, jadi gue kurang suka aja gitu. Walaupun warnanya banyak gitu. Tadinya gue mau ngambil yang matte red gitu kan, cuma dia adanya di CBS biasa. Terus si tulisan Vario-nya tuh kan stiker, gue kurang suka gitu. Jadi ya udahlah ngambil yang SP gitu. Yang SP tuh kan enaknya ya jadi nyaru sama yang ABS gitu lah, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau orang mau perhatiin jelas sih kelihatan lah. Ada dua sih sebetulnya yang mau ngebedain antara CBS sama ABS gitu dari penampilan fisiknya. Yang pertama, kalau kalian lihat di visor depannya tuh, nah itu kalau yang ABS tuh dia bentuknya thunder gitu lah, tapi kalau yang CBS dia lurus lempeng aja gitu. Kenapa thunder kayak gitu? Karena kan dia depan belakangnya cakram gitu ya, jadi ada apa itu istilahnya, gue lupa lah. Pokoknya yang kayak gini bentukannya gitu. Jadi memang desainnya jadi harus berbentuk kayak thunder, ada zigzagnya gitulah gitu. Nah terus yang kedua ya pasti lihat dari rem belakangnya gitu. Kalau yang CBS biasa itu kan masih tromol, sedangkan kalau yang ABS ya dia udah pakai cakram gitu. Itu dia perbedaannya. Terus harganya juga nggak beda jauh sih, 3 jutaan kalau nggak salah, 28 sama 32 kalau nggak salah ya. Itu terus kenapa gue nggak pilih ABS aja, karena menurut gue, buat gue sih nggak terlalu kepake gitu ya, karena gue bawa motornya tuh nggak yang sengebut-ngebutan itu. Terus ya gue tipikal yang lebih suka berangkat lebih awal daripada ngebut-ngebutan gitu. Jadi fungsi dari ABS-nya tuh nggak maksimal lah buat gue gitu. Jadi gue rasa kombi brake system aja udah cukup buat gue gitu, yang jalannya nyantai gitu, nggak buru-buru juga gitu kan. ABS tuh kan sistemnya kayak gitu ya, jadi misalkan kalian ngerem mendadak dia nggak ngeslip gitu. Nah berarti kan kalau nggak mau pakai ABS yang usahain jangan ngerem mendadak gitu kan.
Jadi salah satu cara untuk nggak ngerem mendadak itu ya bawanya nyantai aja gitu. Jangan buru-buru gitu kan. Memang kadang di jalan kalau kita lagi pelan-pelan pun ada aja lah orang yang kadang kitanya udah hati-hati, orangnya yang teledor gitu kan. Nah tapi dari sisi kitanya kita minimalisirnya kayak gitu aja. Terus biasanya kalau ABS-nya rusak pun itu gantinya mahal sih. Waktu itu gue pernah ada temen gue tuh yang NMAX, dia pakai NMAX gitu kan, si ABS-nya rusak, ganti sekitar 1,5an gitu lah pokoknya. Itu memang harus diganti ABS-nya, karena kan ABS tuh bentuknya teknologi gitu kan, jadi memang harganya lebih mahal gitu. Jadi gue pikir, gue daripada pakai yang kayak gitu-gitu, mending yang CBS juga udah cukup gitu. Jadi gue ngambil CBS-nya yang SP gitu, supaya si emblemnya tuh udah 3D lah, udah kayak 3D kayak gitu kan. Jadi dia tampilannya keren gitu kan, terus lebih stylish juga, terus nyaru juga sama yang ABS gitu. Jadi itu dia kenapa alasan gue milih Vario 160, terus Vario 160-nya yang CBS SP gitu. Oke, mungkin video kali ini itu dulu yang gue bahas. Nanti selanjutnya gue bahas apa lagi ya. Tungguin aja di video selanjutnya. Thank you so much yang udah nonton. See you next time, gue Barto. God bless you.